Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang tentang pendataan non ASN dan monitoring ASN. Lagi rame-ramenya nih Bu ya. Iya, ini lagi ngehit ya. Hits banget ya Bu ya. Iya, lagi ngehit banget di kalangan non PNS dan juga monitoring ASN ya untuk Kabupaten Tanah Laut ini. Baik, di awal kita ingin mendengar dulu pengantar awal dari saya panggilnya nih Mbak Aminda ya. Iya bisa. Oke, Mbak atau Ibu? Mbak aja ya, iya. Biar akrab kita. Lagian mudah banget ya narasumber Insya kita di pagi hari ini yang hadir di Studio 1 Tuntung Panang FM. Mbak Aminda, pengantar awal nih tentang pendataan non ASN ini, siapa saja yang didata, kapan pendataannya, atau bagaimana proses atau prosedur dari pendataan non ASN ini, silakan. Oke, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan Ibu untuk kami. Di sini saya mewakili BKPSDM Kabupaten Tanah Laut. Di sini untuk pendataan non ASN yang saat ini lagi hits di kalangan pemerintah daerah dan pusat ya Bu yang pastinya. Iya. Nah, untuk pendataan sendiri kita itu berlandaskan pada Peraturan PP 49 tahun 2018 pada pasal 99 ayat 2. Nah, di sana itu Bu, pendataan ASN itu paling lama 5 tahun, berarti kan masih bisa ya Bu ya, untuk setahun 2 tahun masih bisa didata. Tapi di data itu hanya berdasarkan terhitung 2021 saja sampai ke bawah. Nah, lewat dari itu yang tidak sampai 1 tahun itu belum bisa untuk didata. Besar harapan kami ke depannya dengan pendataan ini dapat membantu non ASN kita ke depannya agar bisa diangkat ataupun ada angin segar ya Bu ya dalam hatinya Ibu ya. Iya, ada peningkatan untuk kita bersama status ya. Iya, Ibu. Oke. Karena kan cara kita tahu notabene itu non ASN ini banyak membantu ya Bu ya. Betul untuk sekali. kegiatan daerah. Iya. Sangat khususnya. terasa. Non ASN ini sangat terasa membantu sekali dalam segala aktivitas ya. Banget ya Bu. Nah, kalau dikurangin kan kita kayak sedih ya Bu ya. Iya, pastinya, Bu, betul ya. sekali. Terutama Prihatin ini ya. kan menyangkut dapur juga ya Bu ya. Betul. Piring nasi Bu Jo, Iya. betul. Piring nasi. Nah, penting jadinya piring nasi ini. Iya, penting. Nah, dalam hal ini kami itu untuk pendataan ASN ini sedang berlangsung Ibu. Oke. Berlangsung ini untuk Tanah Laut sendiri kami memberi batas sampai tanggal 26 September. Jadi tinggal berapa hari lagi ini ya hitungan nih? 26. Iya, 26 September, ya. September, berarti Senin depan Senin ya. depan. Senin Iya, depan iya. saya Oke, harapkan oke. Bapak dan Ibu SKPD keseluruhan dapat menyampaikan SPTJM dan draft Excelnya kepada BKPSDM Kabupaten Tanah Laut. Itu kami tunggu loh semuanya. Iya. Nah, jangan sampai ketinggalan soalnya kami akan memerlukan perpanjang kembali Oke. untuk pengiriman dokumen karena sampai tanggal 30 itu terakhir. Kalau itu sudah terakhir kami tidak bisa lagi mengirim. Iya, sudah ditutup pintunya Iya, berarti. pintunya sudah ditutup. Oke. Untuk aplikasi bisa masih dibuka, cuman untuk kita mengirimnya itu nanti yang akan terganggu di situ. Nah, oke, jadinya oke. kami batasi sampai tanggal 26. Ya, mohon Oke. untuk perhatian juga semuanya. Jadi tanggal Iya. 26 itu ya Maksimal ya. sudah. Sampai dengan pukul berapa tuh? 12.00. Sampai jam kantor ya. Bu, ya. Jam kantor saja. Iya, kantor saja. Nanti 12.00 kita ada yang terima. Iya. Soalnya begini Mbak Aminda ya, saya tahu persis ya kalau fungsinya para PTT ini ya non ASN ini di sebuah SKPD itu kalau yang pas kena jalur sibuk, Iya. kalau jalur sibuk itu hampir tidak ada waktu. Iya. Nah, akhirnya mereka juga untuk mengurus persyaratan ini ya memerlukan tenggang rasa juga Itu yang sebenarnya. Waktu panjang juga iya, ya waktu panjang pengumpulannya. juga. Ini Iya. dilematis mereka ya, dilematis di siang hari ketika mereka ingin mengurus persyaratan untuk pendaftaran ini, tetapi di sisi lain mereka didera dengan pekerjaan-pekerjaan yang selalu beruntun Luar begitu ya. biasa. Iya. Masya Allah. Iya. Apalagi di Kominfo ya Bu ya. Iya. Kenapa tuh di Kominfo? Iya. Kan jurnalisnya lapangan Oh, terus lapangan ya. terus ya. Oke. Karena kalau di Kominfo kan kita ada 3 zona yang harus kita ini tempati gitu ya. Zona on air ya, zona lapangan, zona kantor. Nah, jadi itu. Jadi Mantap ASN kita nih. beredar di sana seperti itu. Iya, Iya. Dan bahkan juga kalau di radio kan tidak ada matinya nih sampai dengan jam 12:30 malam dari pagi ya, dari subuh. Nah, kemudian hari libur, orang libur, mereka tidak. Nah, seperti itu.
Jadi ini adalah sebuah Pengabdian ya, Bu, ya? dilematis pengabdian yang luar biasa. Maksud saya begini, Mbak Aminda, Iya, iya. agar ya ada sebuah toleransi, Iya, ya, benar. agar sebuah toleransi. Apalagi misalnya toleransi itu khususan, ya. Khususan. Ya. Harapnya ya Bu ya, Bapak ya. Mungkin ini balik layar aja nanti, Bu, ya? Oke, terakhir aja. Oke. Ini persyaratan proses dan persyaratan untuk pendaftaran ini nih seperti apa nih Mbak Aminda? Apakah mendaftar lewat online dulu, mengupload lewat online dulu secara ini persyaratannya, lalu nanti diprint fisiknya nanti diserahkan atau bagaimana? Nah, oke. Untuk peraturan ASN sendiri, ini kan kita ada namanya juga THK2 ya Bu ya. Itu apa lagi itu? kemarin bingung ya, THK2 itu kan pegawai yang sudah pernah ikut tes sebelumnya itu. Nah, Oke. Ibu, iya itu buat tadi namanya agak dikhususkan. Nah, itu. Oke, Tapi yang- THK2 sendiri Uh-uh. dengan ASN yang lain sama-sama juga nanti pasti dites ya Bu ya kalau untuk pengangkatan. Nah, untuk dalam prosesnya pendataan sendiri itu kita dari awal surat edaran dari Menpan sudah keluar, itu langsung kita informasikan. Oke. Sehingga mempermudah Bu Hana ini instansi yang lain untuk mencek data dokumen. Iya. Jadi ketika aplikasi sudah jadi, setelah saya Dokumen sampaikan sudah sebelumnya, siap. iya dokumen sudah Semestinya. siap semestinya. Iya, oke. Tapi benar Bu, untungnya itu dokumen Bu Hana ini tidak pada siap semua Ibu. Jadi Bu hanya tinggal men-scan, mengirim dan menginput data-data yang mungkin perlu dan kurang di dalamnya. Oke. Emang di dalamnya itu pasti ada permasalahan ya Ibu, namanya Iya. aplikasi. Ini Iya, kan iya. nasional ya, Betul. Indonesia ya Ibu Iya, ya. berebut-rebut Iya, gitu ya. berebut-rebut. Nggak jarang tuh namanya error atau apa. Iya. Kemarin sempat down juga. Down juga ya Kemarin Mas sempat ya. kemarin. Itu down itu berarti dari sananya ya Mas ya, lain dari kitanya. Iya. Betul. Kerusakan bukan pada tangan Anda ya? itu? Bukan Iya. tangan kita, tapi tangan aplikasinya ya Bu ya. Iya, oke. Nah, di sini kita ini pendataan ini hanya sebatas untuk pendataan untuk sementara ya Bu ya. Iya, oke. Tapi tetap besar harapan dari kita juga, terutama untuk seluruh jajaran Tanah Laut ini, kita berharap kedepannya dengan pendataan ini akan lebih membangun tadi untuk membantu ASN kita tadi, terutama untuk dapur Untuk ya Bu menaikkan tadi. status mereka Iya, ya, status buhannya oke. juga ya Ibu ya. Karena ini Sehingga sementara tidak untuk setiap tahun pendataan. kutup-kutupan kalau bahasa Banjar gitu ya? Iya, Ibu benar. Oke. Lihat mukanya aja tuh lah kadang kita kan Iya, kadang rasanya Bu, gimana ya. gitu, Iya. iya. Mars benar, Bu lah. Kadang mas benar. Berarti yang lihat mukanya aja. Dia capek loh dan iya. Ini saya ingin tanya nih Bu Aminda. Apa itu? Iya. Ini tenaga honorer mungkin ada yang bisa kah atau yang nggak bisa kah yang masuk pendataan ini? Iya, Persyaratannya untuk tadi pendataan itu, iya. iya. Ada yang bisa dan tidak bisa. Tadi untuk yang bisa itu terdata itu sampai tahun 2021. Nah, dan sudah begawi selama minimal 1 tahun ya. Minimal Oke. 1 tahun. Jadi yang baru masuk 3 bulan nggak bisa ya? ikut tidak ya? bisa. Nah, jadi Oke. dilihat dari SK-nya. Dibaiki SK-nya kayak apa? Kok udah bisa Oh, Ibu? pada bisa juga. Karena kan Oke. ada slip gajinya Iya, tadi. oke. Nah, ada penggajian karena penggajian Ada absennya SK juga. itu harus di-upload Ibu. Nah, untuk foto tadi latarnya biru sudah kita sampaikan juga Oke. ya, foto terbiru. Nah, untuk jabatan juga itu menyesuaikan. Nah, untuk pertanyaan ini sendiri lebih terkhusus pada 2021 sampai seterusnya, itu Oke. setahun minimal begawi. Nah, untuk penganggaran itu menggunakan anggaran belanja pegawai. Iya. Bukan anggaran belanja proyek. Tidak. Jadi Oke, iya, jadi karena bila kan ada yang belanja PT, tim ya Bu ya. iya, Iya. Nah, betul. yang didata ini hanya menggunakan belanja pegawai dan APBD. Khusus tanah laut ya Ibu ya. Oke. Tapi ada pengecualian nih Bu. Untuk dana bos diperbolehkan. Oke, APBN, CSA iya. diperbolehkan? CSA Itu itu proyek. tidak bisa Ibu. Jadi Tidak kita bisa, ya. itu hanya menggunakan pendataan itu berdasarkan anggaran belanja pegawai. Kemudian untuk bos sudah bisa Ibu. Oke, Hasil bos bisa SGD ya. kemarin ya Ibu ya. Oh, iya. iya. Kemudian untuk pendataan kembali data-data tersebut juga itu dikirim semuanya ya Bu, sama ada ini Bu. Foto tadi ya. Iya, fotonya itu Oke. terbiru ya Ibu ya. Foto latar biru. Iya, Oke. untuk SK dan transkrip, maaf saya ulangi, SK dan slip gaji itu kalau fotokopi dilegalisir. Nah, kalau Disahkan, untuk ya. asli boleh saja. Nah, untuk slip gaji yang hilang, tapi tidak setahunan ya Ibu ya. Ya. Untuk slip gaji yang hilang hanya sekitar 2 atau 3 bulan atau
4 bulan lah. Kalau kita tahunan nih, minimal kalau kalian tahunan nih mencurigakan pertanyakan ya. iya, takut kurang bulannya. Oke. Nah, untuk yang hilang itu dapat membuat surat keterangan kehilangan yang ditandatangani oleh bendahara dan Oke. kepala SKPD. Mm-mm. Nah, di situ. Kemudian untuk jabatan, konveksi jabatan tadi dapat disesuaikan berdasarkan SK. Kemudian untuk pendataan ini kembali untuk usia. Usia Oke. dibataskan Ibu, bataskan usia itu sampai 56. Di atas 56 mohon Tidak maaf bisa. tidak Oh. bisa ikut Mm-mm. pendataan. Iya. Tapi kembali lagi ke depannya kita harapkan semuanya bisa disejahterakan. Artinya Iya. di bawah 56 ya. Iya. Oke. Di Iya. atas 56 tidak bisa. Ini, Ah. Bu. Terkait kemarin kan ada informasi didengar juga 2021 ke bawah ya. Iya. Dan katanya 5 tahun ke bawah. 5 tahun aja. Tidak 5 tahun aja, untuk setahun juga bisa didata. 5 tahun ke bawah itu maksudnya ada keterangan di landasan pengadaan tadi yang di PP 49 tahun 2018 pada pasal 99 ayat 2 itu non ASN paling lama 5 tahun berarti maksimal ya. Maksimal, 5 tahun ya. ke atas itu masih boleh. Makin lama kan jadi hitungannya berarti pegawainya udah lawas nih. Iya. Nah, Jadi begitu. oke makin lama ya. Iya, Oke makin. ya. Iya, berarti Makin kan biasa. Berarti udah enggak- punya enggak- talentanya. Iya. Enggak maksudnya kan disertakan. Iya. Bisa Iya. disertakan. Nah, untuk SK tadi yang disertakan 5 tahun tadi, Mm-mm. itu kalau misalnya untuk penambahan itu kan cuma bisa 5 baris ya. Nah, tapi untuk nanti di dalam aplikasi itu untuk 5 baris tadi, baris terakhir. Baris terakhir itu Bapak dan Ibu sekalian dapat menambahkan SK awal bekerja yang dipastikan ada slip gajinya juga, digabung dengan SK 2017. Nah, Terakhir yang terakhir iya. ya. Untuk awal bekerja dibuat di SK awal bekerja tadi. Untuk akhir kerja 2017 tadi 31 Oke. Desember 2017. Iya, itu. Oke. Itu, Baik, Mbak Aminda. itu artinya dikompres ya. Iya, Karena dikompres. karena satu 2 file MB itu aja 2 itu. MB aja itu. Iya, 2 Iya, MB harus aja dikompres itu. Dikompres Iya, itu. iya, iya. Nggak bisa Kan dikirim banyak. nanti kalau nggak dikompres. Yang penting yang harus jelas itu 2021 harus jelas dan semua juga harus jelas yang pastinya ya. Iya, seperti itu aja Ibu. Oke, sementara. Mbak Aminda, Iya, tadi Ibu. selain daripada ada ketentuan usia, nah ketentuan Iya. pendidikan Mbak Aminda, bagaimana ini? Pendidikan untuk pendataan tidak dibataskan Oke, Ibu. tidak dibataskan ya. Jadi Oke. untuk pendidikan semuanya boleh melaksanakan untuk penginputan selama yang bersangkutan benar dan menyatakan bahwa dengan dokumen-dokumen pendukung bahwa yang bersangkutan benar bekerja pada institusi tanah laut Ibu. Oke, Iya. ya. Ya, baguslah. Pendidikan artinya kan ya, Iya, jadi yang tidak. batasan karena ini sementara saat Sementara ini untuk kami hanya pendataan, diinformasikan ya, pendataan saja Ibu Oke, sementara. pendataan, iya. Iya. Nah, dengan kondisi sampai dengan saat ini jumlah non PNS non ASN, ASN ya. kita ini secara keseluruhan se-Kabupaten Tanah Laut itu ada berapa yang sudah memasukkan data ini, sudah berapa Mbak? Ya, untuk terhitung saat ini sudah mencapai 2.000 lebih Ibu. Oke. Iya, karena ini kan berjam dan detik itu makin nambah ya. Jadi Iya, tidak iya. bisa definisikan secara rinci. Oke. Dan pasti sudah 2.000 lebih sudah melaksanakan penginputan. Oke, artinya Ibu. sudah berapa persen nih Mbak? Berapa persen? Ya sekitar 50% sudah. 50% 60% sudah bisa sudah gitu ya? Bu. Nah, Iya, 60%. karena jumlah PTT kita keseluruhan itu ada 4.179 orang Ibu. Oke, nah Iya. dalam kurun waktu yang sudah di hampir injury time ini, iya. Ini apa nih upaya-upaya dari BKD sendiri untuk menggenjot agar para non PNS non ASN ini tadi cepat nih melakukan pendataan. Nah, ini dia Bu. Jangan sampai ketinggalan nanti kan Iya, merugikan benar. mereka nih. Nah, Di lain makanya. sisi pekerjaan mereka didera ya. Di lain sisi untuk hak mereka tidak bisa diakomodir dengan Iya, baik. Ibu, begitu. benar. Iya. Nah, dari BKD Tanah Laut sendiri kami telah menyampaikan langsung SPTJM sudah telah kami buat Oke. dengan cara jadinya Bapak Ibu sekalian itu dapat menginput aja secara langsung untuk mengisi langsung data hingga mempermudah Bapak Ibu tersebut. Oke. Dan untuk dimudahkan lagi dari pihak kami dari admin inti operator telah memberikan bantuan berupa untuk SKPD yang jumlah pegawainya banyak. Nah, itu kan pasti kesulitan ya untuk mendata satu persatu ya Ibu ya Betul, dengan iya. admin yang minim. Iya. Nah, jadi dari BK Tanah Laut sendiri membantu
dengan cara bahwa SKP tersebut hanya menginput berupa Excel, nanti akan kami import langsung ke dalam aplikasi sehingga mempermudah non ASN tadi untuk melengkapi data dan dokumennya sendiri. Karena pada dasarnya ini yang jumlahnya banyak itu kesulitan daripada adminnya, karena kan jumlah yang berapa ratus jumlah orang itu di satu persatu kan Ibu ya. Jadi kita minta aja berupa draft berupa Excel, nanti kami yang import. Nah, sehingga non ASN tersendiri itu dapat menginput datanya masing-masing untuk tahun selanjutnya. Ibu. Oke. Iya, baguslah. Iya. Saya berharap program ini atau prosedur ini jalan gitu ya. Iya, jalan. Jadi dari sekarang nih kita sudah mengancang-ancang jangan sampai ada para non ASN kita yang ketinggalan. Iya, benar Ibu. Iya. Mungkin untuk 4.000 lebih tadi Ibu tidak bisa semuanya mungkin didata karena tadi usia tadi sama tahun bekerja, masa tahun bekerja. Iya, karena kan kita ada batasan tahunnya Bu ya. Oke, 2001 aja yang ke bawah ya data. Nah, untuk usia 56 tahun ke bawah. Oke, seperti itu. Oke, iya. Kita berharap mudah-mudahan ini memang berjalan dengan lancar ya. Inovasi-inovasi dan upaya-upaya yang dilakukan oleh BKPSDM dapat dilaksanakan sehingga kita benar-benar dapat mengakomodir hak-hak para non ASN yang sudah memberikan titik keringatnya. Titik keringatnya. Dan tenang, aman aja. Jam kerjanya juga sama Bu ya. Iya, sama jam kerjanya. Hampir melebihi ini. Iya. Untuk kedepannya kita pihak BK Laut dengan jajaran sudah mempertimbangkan semua hal itu Ibu. Jadi kami semua juga tetap memperhatikan daripada tenaga non ASN karena juga merupakan tenaga yang membantu kami sangat-sangat mendampingi kegiatan kami ya Ibu ya. Apalagi kita sekarang ya BKPSDM sendiri mungkin pasti tahu kita kan krisis staf ya. Dasar benar Bu. ASN. Jadi benar-benar para non ASN ini benar-benar merupakan ujung tombak ya. Iya benar tombak. Karena benar-benar minim ya Bu ya. Di seluruh daerah kayaknya masalahnya sama ya Bu ya. Kekurangan ASN. Hingga diisi tempatnya oleh non ASN itu sendiri. Apalagi dengan jumlah pegawai kita saat ini PNS kan 4.838 orangnya ya Bu. Iya, hampir berbanding. Iya, hampir sama ya Bu ya jumlahnya ya Bu ya. Jadinya kita butuh benar-benar tenaganya sendiri. Iya, Ibu. Dan dengan kondisi yang seperti ini, maksud saya dengan kondisi yang seperti ini kita ya artinya pihak BKPSDM sendiri harus benar-benar memperhatikan memperhatikan jangan sampai nih hak-hak mereka nih ada yang tertinggal, ada yang tidak terrealisasi, ada yang bahkan dikebiri begitu ya. Oh Masya Allah. Jangan sampai deh Bu ya, jangan sampai. Menyeramkan yang terakhir ya Bu ya. Iya. Untuk kedepannya kami tetap memperhatikan daripada PTT ya Bu ya, non ASN kita ya Bu ya, bukan hanya dari BKD sendiri ya Bu, memperhatikan seluruh jajaran. Iya Ibu. Jadi itu sekarang sedang mencari inovasi nih, bagaimana kedepannya untuk nasib Bapak dan Ibu sekalian yang telah membantu kegiatan pengabdian daripada tenaga sendiri untuk membangun. Saya khawatirnya begini Mbak Aminda, begini. Ya, BKPSDM sudah membuat sebuah inovasi, sudah membuat prosedur, sudah membuat suatu terobosan yang luar biasa begitu ya. Nah, tapi nanti yang stagnannya itu pada SKPD. SKPD di mana si non ASN itu berada ya. Tadi seperti saya bilang tadi, di sisi lain non ASN kita didera dengan pekerjaan-pekerjaan tidak terhiraukan lagi nih untuk pendaftaran ini. Nah, kepala SKPD juga karena juga pekerjaan kita juga banyak begitu ya. Nah, melupakan juga ya. Ini kurun waktu kita sudah tinggal sedikit ya, hampir injury time lagi nih. Ya, seyogianya nih kepala SKPD evaluasi kembali apakah non ASN saya yang ada di SKPD saya ini semuanya sudah memasukkan data begitu. Nah, seperti itu ya. Oke, Ibu. Untuk penyampaian Ibu tadi di sini kami telah melakukan koordinasi ya Bu ya. Koordinasi. Itu koordinasinya itu kami lakukan dari bulan 2 kemarin Februari Bu. Secara rutin. Secara rutin ya Bu. Jadi kita itu mengadakan kegiatan koordinasi tadi Ibu kepada seluruh jajaran, kepada UMPEK, bahkan PTT-nya juga ikut loh Bu. UMPEK loh Bu dalam kegiatan itu koordinasi sendiri Ibu. Dan untuk kepala tadi Ibu rata-rata pada itu aktif semua Ibu. Salut semuanya. Alhamdulillah. Semuanya. Untuk sekretarisnya, kepala dinasnya, sama untuk UMPEK-nya semuanya itu aktif semua Ibu. Koordinasi dengan pihak BKD terkait permasalahan tersebut, satu pun tidak ingin ditinggalkan oleh ibunya Ibu. Karena kita tahu persis ya kalau tertinggal nanti banyak hal yang orang banyak hal yang
berdampak negatif nanti ya. Pokoknya diuruskan lah gitu. Iya, ya. diuruskan benar Jangan lah. sampai lah Makanya gitu selalu lah ya. benar nih sama keseluruhan Iya. tanah laut Amin, ini. amin, amin. Semuanya membangun semua, bangkit semua untuk Iya. membantu Oke, ya. Bu, ya. artinya Iya. untuk mendaftarkan non ASN ini itu dilakukan oleh kepegawaiannya ya. Iya, Kepegawaian SKPD kepegawaian itu. SKPD-nya. Artinya bukan non ASN yang bersangkutan yang harus mendaftar sendiri begitu kan ya? Non ASN-nya itu juga mendampingi, Bu. Mendampingi. Karena iya untuk Oke. admin pertama Admin. itu hanya berupa Tetap. penginputan 2021 aja. Nah, Oke. untuk 2020 ke bawah itu masing-masing PTT yang menginputnya. Oke. ya, Bu, non Nah, ASN. lalu Iya. Mbak Aminda setelah Iya, Bu. dilakukan penginputan melalui aplikasi, ini apakah juga non ASN ini wajib untuk menyampaikan berkas fisik? Ya, berkas fisik yang untuk yang dikirim belum ada ya Ibu, yang maksudnya tidak ada dipinta. Tapi untuk yang diupload itu wajib karena itu merupakan lampiran Oke. daripada kegiatan ini. Kemudian untuk yang fisik yang kami minta aja hanya berupa SPTJM tadi Ibu, sama Oke. berupa nomor Excel. Mm-mm. Karena jika Bu hanya telah mengeluarkan itu berarti dapat dipastikan kalau dokumen tersebut telah lengkap. Oke. Iya. Ya, oke. Baik, kita ke suara pendengar dulu. Ada rekan Irwan di Ketapang ya. Selamat pagi rekan Irwan. Ya, mudah-mudahan sehat walafiat pagi hari ini. Pertanyaannya kalau tenaga ahli bagaimana, Bu? Terima kasih. Ini di live streaming nih dia. Untuk tenaga ahli sendiri itu maksudnya di anggaran kegiatan ya. Mm-mm. Nah, untuk anggaran kegiatan itu tidak bisa ikut pendataan. Nah, ini Bapak. dia ya. Tidak seperti Iya. yang pemutihan dulu ya. Jadi semuanya bisa gitu. Iya. Karena untuk sementara info yang diberikan dari Menpan kita tidak tahu karena peraturan bisa berubah ya Ibu ya. Karena fleksibel sifatnya. Oke. Jadi sampai saat ini aja kita hanya bisa diberi untuk mendata. Mm-mm. Nah, dan untuk kemana aja untuk bos itu belum bisa masuk Ibu, tapi setibanya peraturan berubah menjadi bos boleh masuk. Iya, iya, Nah, iya, di iya. situ harapan kedepannya semoga setelah Bapak Kabid kami ini lagi di Jakarta ya Bu ya Oke. sekarang. Iya, lagi masalah Indonesia juga ini. Nah, lagi di kegiatan apkasi. Nah, di sana itu juga lagi membahas permasalahan ini tadi Ibu. Oke. Iya, harapan iya. kedepannya Mudah-mudahan ada jalan tengah ya Bu ya. betul. Iya. Karena kasihan juga nih ya tenaga Iya. ahli ini kan memang memberikan kontribusi yang luar biasa juga Iya. ya terhadap pekerjaan begitu. Iya kadang-kala kan Bu, biasanya dia tenaga ahli dulu lama banget sampai di tahun 2000-an Iya, segala iya, macam iya, ya. iya. Dan baru tahun 2019 mungkin baru diangkat menjadi tenaga Iya, honorer kan. benar. Itu kan lumayan lama untuk tenaga Iya, ahli iya, di iya, bawahnya. iya. Itu juga perlu dipertimbangkan ya masa kerjanya, tetes keringatnya itu loh yang harus di. Tapi untuk semua Iya. tetap yang masuk tenaga Tetap yang honorer masuk ya. itu tenaga non ASN yang masukkan anggaran belanja pegawai. Iya, yang ada. anggarannya iya. Iya, Lain iya. anggaran kegiatan lah. Iya, ya, Bapak betul Ibu. sekali. Nah, Iya, itu yang atau tim-tim gitu ya. Iya. Biasanya tenaga ahli ini kan di anggaran kegiatan ya, di Iya. anggaran proyek gitu. Iya. Nah, ini atau ada anggaran-anggaran yang lainnya. Apalagi nih bagi mereka yang bekerja anggarannya tidak menentu. Iya, karena ini kan kita butuhnya yang terus menerus. Iya. Oke. Padahal sebenarnya tenaga mereka Sangat diperlukan ya, Bu, ya, Iya, karena tenaga sangat ahli memberikan- ya, Bu, iya, ya. sangat Iya. memberikan kontribusi ya. Jadi Oke. seperti itu ya rekan Irwan di Ketapang bahwa tenaga ahli sampai saat ini belum ada ketentuan ya untuk didata. Iya. Tetapi jangan bersedih ya. Jangan bersedih. BKPSDM terus berupaya untuk melakukan konsultasi kepada kementerian ya agar nanti dapat ditemukan ya Pertimbangan. Iya, Iya. ditemukan pertimbangan yang lebih baik untuk dapat mengakomodir ya para tenaga ahli yang dibayar melalui Anggaran non kegiatan. APBD. Iya, Iya. ya, anggaran kegiatan dan lain-lain. Iya. Anggaran-anggaran yang tidak menentu. Oke. Baik, Mbak Minda. Tadi hampir 60% ya, hampir 60% upaya yang dilakukan adalah untuk melakukan evaluasi ke SKPD secara rutin ya, secara terus-menerus agar dipastikan ya bahwa para non ASN kita ini, para PTT ini tidak ada yang tertinggal Iya. untuk didata. Nah, kemudian keuntungan dari mereka di data ini ya, apakah nanti dipastikan begitu ya setelah masuk database gitu? Iya. Ini tanpa apakah ini seperti database juga? Nah, gitu. tanpa- Banyak yang tanpa- nanya juga. Iya, tanpa tes gitu kan akan ada masa depan yang cerah gitu atau apa tuh bagaimana? Iya Ibu, untuk ini juga kami mau pertanyaan juga ya Bu ya. Oh, sebenarnya. iya. Iya. Karena sebenarnya untuk saat ini kami hanya diberi kewenangan untuk mendata. Untuk kedepannya seperti yang kami tadi Bu, kedepannya kami berharap ini bisa menjadi untuk
pengangkatan atau gimana ya Bu Iya, ya. iya. Tapi soalnya Yang lebih untuk saat permanen ini, lah iya, istilahnya permanen, daripada PTT iya. gitu Untuk ya. saat ini cuman sebatas pendataan dulu Ibu, tapi kami lagi coba coba berkoordinasikan lagi kembali sama pihak pusat ini ke depannya Di dalam bagaimana PP ya Bu. 49 Iya. 2018 tadi tidak diatur soal itu begitu ya? Iya, klasifikasi misalnya. Tidak, Ibu. Kualifikasinya Oke. itu hanya untuk tadi itu, Bu. Untuk pasal 99 ayat 2 tadi, itu adalah non ASN paling lama 5 tahun itu Iya, iya, dapat iya. mengikuti pendataan. Nah, seperti itu aja Mengikuti sementara. pendataan Iya, sementara pendataan ya. sementara. Nah, tapi kedepannya itu kita tadi, Bu, kita tetap koordinasi tadi karena ini kan juga menyangkut nasib orang ya. Iya. Tapi untuk sementara keuntungannya mungkin sudah masuk database seperti Ibu tadi Nah, bilang itu tadi. dia. Iya, database. iya. Mungkin ada nilai plus ya Bu ya. Iya, database-nya. pastinya, iya, pastinya. Nah, Oke. kemudian untuk yang belum masuk jangan berkecil hati. Semoga kedepannya juga ada penataan ulang kembali. Oke, Perbaruan iya. kembali ya Bu ya, Iya, sehingga iya, iya. yang bersangkutan juga bisa ikut Iya, dalam karena praktik kita sendiri. percaya gitu ya dengan Iya. pemerintah kita ya, dengan pemerintah kita karena persoalan ada suara pendengar. Break dulu ya. Iya, kita break dulu, ada suara pendengar. Halo, selamat pagi. Mana ini suaranya? Halo. Sebentar, Bu. Iya, halo. Sebentar Bapak, sebentar ya. Kita mau nyambungkan sebentar. Ini belum tersambung nih. Nah, sudah nih Bu. Oke. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi, Iya, dengan siapa di mana, Bapak? dengan Riana di Dinas Pendidikan. Oke, Riana di Dinas Pendidikan. Oke. Silahkan. Pakai bahasa Banjar aja mungkin. Iya, Oke, iya, silakan. Bapak. Iya, Pak. Yang mudah dimengerti aja Pak. Oke. Ini yang jadi apa nih? Jadi Narasumber. kebingungan Oh, iya, kami jadi kebingungan. seberatan. Oke. Ini boleh. Mm-mm. Ada kebingungan kami seberatan di sini. Mm-mm. Jadi SK yang diupload itu kan 5 tahun nih. Iya, oke. 5 tahun sampai 2017 berarti ya. Oke. Nah, seandainya ini kayak saya kan ini sejak 2010 ya Iya. di sini. Oke. Nah, itu gimana untuk upload SK yang terakhirnya itu? Oke. Ya, apakah memang harus cuma 2017 aja? Sayang dong ya. Ada persepsi lain kemarin dengar selentingan harus diupload sama SK yang awalnya itu katanya di 2017 itu. Oke. Lalu pertanyaannya lagi gini, seandainya kita mengupload SK yang keduanya itu aja 2010 dengan 2017. Iya, dimasukkan gitu ya. Oke. Nah, disatukan. Kemudian di isiannya itu seperti apa? Di isiannya itu nomor Oke. SK-nya, nomor SK yang mana kita masukkan. Oke. Kemudian apa ngarannya nih? PMP-nya seperti apa lagi di situ? Oke. Kan di situ ada awal bekerja tahun berapa, terus akhirnya tahun berapa, kan Yap. itu ada kan? Oke. Nah, mungkin itu aja pertanyaan kami lah. Oke. Mudah-mudahan bisa terselesaikan hari ini. Iya, Amin. Semangat. Iya, Pak. iya, iya. Oke, terima kasih Mas Riana ya. Mas Riana. Iya. Dinas Pendidikan ya. Iya, Dinas Pendidikan Iya, ya. sayang kan yang kemarin-kemarin. Betul sekali. Iya. Iya. Nah, Iya. ini bisa langsung ditanggapi nih oleh Mbak Oke. Minda. Iya, silakan Mbak. Mas Riana, di sini kita telah menyampaikannya Mas Riana. Jadi untuk kebingungan Mas Riana tadi 2010-2017, ya benar untuk SK yang diupload itu tahun terakhir, tahun awal begawi dengan tahun 2017 tadi. Oke. Begitu juga dengan slip gajinya. Kalau misalnya udah cukup 2 MB dikompres ya Pak ya. Kemudian untuk tadi nomor SK yang digunakan boleh nomor SK 2017, boleh 2010. Tapi ada tapinya lagi. Nah, untuk nomor SK yang digunakan tadi berarti untuk nomor SK tadi dipakai nomor SK antara dua untuk jabatannya berarti juga menyesuaikan dari nomor SK tadi yang diupload. Yang maksudnya yang digunakan antara 2010 dan 2017 ya Bapak ya. Untuk awal bekerja berarti 1 Januari 2010. Untuk akhir bekerja berarti 31 Desember 2017. Nah, seperti itu Bapak. Untuk jabatannya tadi menyesuaikan daripada yang Bapak unggah nomor SK-nya tadi.
yang Bapak masukkan ke dalam misalnya kalau Pak Pian pakai nomor 2010 ya Pak ya. Berarti nomor SK-nya 2010 berarti jabatan 2010 juga yang dimasukkan. Jika Pian memakai 2017 berarti nomor SK 2017 dan jabatan 2017 yang dimasukkan. Tapi tetap untuk awal bekerjanya itu adalah tanggal 1 Januari 2010 dan kemudian untuk aktif bergawe itu 31 Desember 2017 Bapak. Begitu Bapak. Seperti itu ya, kan Riana dan kawan-kawan di Dinas Pendidikan ya. Mudah-mudahan nih ada sebuah kecerahan ya. Nah, kalaupun nanti masih ada yang kurang masih kebingungan gitu, kurang jelas ya. Mbak Aminda standby di kantor kan ya? Standby saya. Standby di kantor. Iya, nomor kontak juga standby Bu. Iya. Nanti terakhir mungkin disebutkan ya. Iya, baik. Kontaknya sudah hafal sudah banyak. Yang lain loh. Iya, yang lain. Oke, bisa. Ini ada di suara pendengar kita juga di live Facebook ya. Dari rekan Siska Latifah nih ya. Maaf Ibu, misalkan ada kesalahan input. Nah, tempat lahir sesuai KTP seharusnya nama desa. Tetapi di input kabupaten atau kota. Bagaimana Bu? Bagaimana cara memperbaikinya? Karena sudah cetak kartu akun dan apakah berpengaruh untuk kedepannya? Terima kasih. Untuk pendataan non ASN untuk wilayah. Nah, seperti yang disampaikan pada penyampaian sebelumnya di awal-awal ya, untuk pendataan dari aplikasi itu emang hanya terdata untuk daerah tingkat 2, yaitu kabupaten atau kota. Jadi untuk desa, kecamatan itu tidak mempengaruhi. Walaupun di KTP atau ijazahnya Ulun misalnya di desanya desa Atu Amalongan, lahirnya tetap aja tanah laut ya di situ ya. Jadi tidak masalah antara tanah laut atau itu tetap aja sama. Jadi aman saja ya. Karena masih lingkup tanah laut ya. Nanti nama kabupaten kota yang dipakai. Ya, Mbak Siska Latifah jangan khawatir ya. Tidak usah diperbaiki juga tidak mengapa. Kalau misalnya ada BKD kesalahan, kalau ada kesalahan terkait nomor ijazah atau yang lainnya, itu dapat diperbaiki walaupun sudah merisum, itu bisa diperbaiki dengan cara dihapus dulu berataan, nanti diinput ulang kembali. Kemarin kan sempat dengan informasikan bahwa kalau udah diresum nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, ternyata bisa. Diinput ulang kembali. Namun sekarang sepertinya lagi error aplikasinya. Karena lagi rame ya, karena ini udah akhir-akhir ya. Jadi mohon cepat-cepatan nih kita di sini. Nah, makanya itu tadi saya bilang apakah BKPSDM dapat memberikan toleransi waktu? Bagaimana kalau toleransi waktu sebenarnya udah lengkap nih masuk tapi yang errornya tadi kan karena errornya ada di beberapa bagian. Error mesin, error human. Bukan dari orangnya yang lalai, bukan Bu ya, tapi karena aplikasinya yang lalai. Yang lemot. Nah, di sini kami tetap lakukan koordinasi terus nih. Dari pihak dari BKD ini akan melakukan koordinasi terus kepada pihak SKPD. Jadi yang belum mengumpulkan kami data itu Bu, itu akan kami cek terus untuk memastikan bahwa data ini telah lengkap, data ini telah sesuai. Jika ada yang belum sesuai dapat melakukan konfirmasi kembali kepada pihak BKD. Dapatkah Mbak Aminda, dapatkah kepegawaian pada sebuah SKPD membawa berkasnya aja ke BKD? Ya, ke BKPSDM ada gitu ya? Adakah tempatnya di sana untuk mereka mengupload secara langsung dengan supaya mudah bertanya nih karena dekat dengan dapurnya. Nah, untuk BKD sendiri tidak ada masalah Bapak Ibu. Kalian jika ingin datang untuk melakukan pelayanan kami buka ya Bapak Ibu. Kami buka. Bahkan via telepon juga kami bisa mengarahkan. Nah, itu dia jadi kami tidak ada batasan. Untuk langsung ke kantor untuk telepon dan WA lah. Ini valid ya. Insya Allah valid. Sudah terbukti ya, boleh ditanya aja langsung ya. Kita apalagi dengan informasinya kan apalagi dengan informasinya tanggal 26 ini Bu ya. Tanggal 26 ini untuk penginputan para non ASN baik lewat akun operator admin atau akun tenaga non ASN-nya sudah selesai dan resum serta cetak. Untuk tadi yang resum cetak tadi cukup di-download juga enggak apa-apa karena itu kan tidak dikumpulkan yang tadi ya sebagai bahan bukti aja bisa di-download dan disimpan. Pastikan disimpan ya. Artinya kita punya barbuk ya. Barbuk kalau yang bersangkutan telah mendata namun untuk SPTJM tadi sama Promat Excel tadi kami benar-benar butuh itu buat kami kirim. Nah, itu dia ya. Oke. Terus satu lagi nih. Nah, masih di suara pendengar kita. Assalamualaikum. Izin bertanya, dengan adanya pendataan pegawai non PNS, bagaimana kedepannya status pegawai non PNS ini? Terima kasih dari Muhammad Yajidi. Oke, untuk status non ASN tadi itu dipertanyakan nih, apakah ditingkatkan? Untuk saat ini kami masih
seperti pendataan ini ya Bu ya, masih dalam tahap pendataan. Oke. Ya, tapi tetap harapan kami bisa ada perubahan ke depannya ya. Iya. Iya. Ingin segar ya. Ingin segar. Iya. Kami juga Iya. ingin segar gitu Iya, ya. karena ini kan paling tidak begini data dari non ASN tersebut sudah terdaftar di pusat kementerian. Iya, Oke. di kementerian. Artinya ya ketika data kita sudah ada, artinya paling tidak tempat atau kedudukan kita ini ibaratnya tuh sudah agak kuat lah. Iya, Nah, insya sudah Allah. agak kuat. Nah, ini juga menjadi sebuah bahan pemikiran mudah-mudahan ya bagi para pejabat kita di pusat sana Iya, ya betul, Bu. untuk mempertimbangkan peningkatan status. Iya benar Bu. Iya, sehingga status dari para non ASN yang sudah bekerja minimal dari 5 tahun tadi ya dapat menjadi sebuah status yang lebih kuat. Iya. Nah, yang lebih kuat artinya kan bukan hanya lagi sebagai non ASN, sebagai PTT. Kalau dulu Honda ya, honor daerah. Iya benar, honor daerah, iya Ibu. Iya, Honda katanya, tapi bukan Yamaha ya. Sebut merek Ibu nih, sebut merek. Iya, oke, begitu ya rekan Muhammad Yajidi ya. Jadi kita semua berdoa saja ya, berdoa kita agar memang benar-benar ini akan menjadi sebuah peningkatan dari status kuatnya status non ASN yang sudah didata. Yang satu lagi masih dari suara pendengar kita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya, kami mau nanya gimana kalau sekolah kami tidak terdata di BKN. Nah, maaf Bu, karena ulun baru saja masuk dari TK Irsat. Oke. Tidak masuk bagaimana tuh ya Bu? Nah, Masuk BKN gimana ya? sekolahnya itu seperti ini. Kan ada sekolah itu yang terakreditasi, terdaftar atau baru terketahui ya apa begitu. Iya. Nah, ternyata sekolah itu tidak terdaftar di BKN. Untuk terdata di BKN itu pastinya BKN telah menyesuaikan dari sekolah daerah. Maksudnya di Iya. itu sudah ada lingkupnya sekolahnya Bu. Tidak terdata itu sendiri berarti harusnya dicek dulu misalnya sekolahnya itu bagaimana, atau misalnya sekolahnya sudah pindah. Bisa jadi sekolah pindah kan zaman dulu ada kayak penyanderaan sekolah ya Bu ya. Nah, itu bisa jadi adanya perpindahan sekolah tadi sendiri. Itu disesuaikan aja lagi. Iya, satu. tidak mengapa ya, tidak Iya. mengapa karena begini. Sekolah itu kan dari dulu sudah terinput ya, sudah Iya, ada ada datanya. Seperti sekolah saya, ini sekolah saya dulu kan sekolah saya di sekolah menengah pekerjaan sosial. Iya. Sekarang sudah tidak ada lagi, Iya. tapi tetap ada masih di data kementerian. kementerian, Iya, jadi iya. jangan khawatir Ibu. Mm-mm. Ibu siapa nih tadi? Ya, Ibu yang sudah masuk di live Facebook ya, dari TK Irsat tadi. Ya jangan khawatir, yang penting data dulu deh. Iya, makanya aja yang sesuaikan aja ya Bu ya saat ini. Oke. Seperti itu ya Bu ya. Oke, terima kasih. Iya, nah sekarang lagi ramai-ramainya lagi Iya. bercari-cari Iya, ya. betul sekali. Iya, yang belum nggak, yang kemarin-kemarin Berjibaku. yang kemarin-kemarin nggak terperhatikan sekarang Iya, dicari-cari iya, Bu, ya. diperhatikan Betul Bapak. sekali. Berkasnya, tak terperhatikan berkasnya. Iya. Tapi Iya. diperhatikan loh, soalnya berkasnya itu masih lengkap, masih ada yang sampai yang tahun dahulu masih ada loh Bu. Bahkan slip gaji yang per buah aja tuh masih ada Iya, disimpan, berarti iya. masih diperhatikan. Iya, iya. Kalau yang Oke. dari 2000 terakhir kemarin kita yang database itu tahun berapa, Mbak? 2009 ya Bu. Iya, nah Iya. kalau yang sudah 2009 ke atas ini kayaknya berkasnya sudah agak-agak disiplin ya, sudah agak bagus. Jadi artinya ketika kita mencari data itu tidak memerlukan waktu yang cukup lama ya. Iya. Iya, apalagi dengan adanya Aplikasi. aplikasi Iya. begitu ya agak mudah. Kalau yang dulu yang waktu database itu ya, yang nah itu yang agak susah ya, Bu, ya. Iya, karena Satu. manual. Iya, manual, banyak benar. manual kemarin. Iya. Tahu. Seperti itu ya. Ya kita berharap mudah-mudahan nih Ibu yang dari TK Irsat tadi ya masih sempat ya Bu ya untuk memenuhi persyaratannya. Pengisian. Iya ya Data. pengisiannya nih. Yang penting diisi dulu Bu. Ya, jadi tidak mengapa sekolahnya tidak terdaftar di BKN ya. Biasanya pasti ada itu Bu, karena Iya, kan lingkup seluruhnya didata oleh BKN. Iya Ya, betul sudah. sekali sudah ada ya. Jadi Iya. jangan khawatir. Oke. Baik. Nah. Tadi beberapa keuntungan tadi ya, beberapa harapan setelah adanya pendataan ini ya begitu Iya, ya Bu iya, ya. benar. Oke. Nah, lalu bagaimana untuk non ASN kita ya yang ternyata mungkin persyaratannya ada yang kurang, nah sehingga tidak bisa didata padahal
apa ya, jam kerjanya, waktu bekerjanya itu sudah cukup lama itu. Nah, ini kebijakan dari BKPSDM sendiri bagaimana Bu, Mbak Aminda? Dan mungkin saya juga menambah pertanyaan Ibu dari ini ya. boleh. Ya kan, kemarin juga sempat mendengar informasi bahwa BKN menyebutkan bahwa ada beberapa jabatan ASN yang nggak bisa masuk pendataan, seperti katanya petugas kebersihan, pengemudi, itu ada security keamanan, itu ada bagaimana ya informasinya ini? Nah, untuk informasi itu sendiri, sampai saat ini kita masih mendata ya, Bu. Jadi untuk kena kebersihan, keamanan dengan tadi yang apa tadi namanya? Supir tadi yang pengemudi. driver itu Driver. kita masukkan tetap ya Bu ya. Iya. Untuk kedepannya kita berharap dapat pertimbangan dari makanya kita ke data ya Bapak ya. Jadi Berbagai data berarti ya, tetap di untuk data. Oke. jabat-jabatannya untuk dikonversi tadi itu tersebut udah kami sampaikan juga kepada pihak masing-masing instansi ya. Kayak misalnya kalau jawaban ada yang tidak ada nih, ini tidak ada nih kebersihan. Karena tiga jabatan ini memegang peranan penting juga ya. Karena itu inti ya Bu. Iya. Sekali driver kalau ada di data bisa dirayakannya ke pohon. Kami bantu loh itu bukan bantu untuk mencari jabatannya sesuai ya Bu. Keselamatan di tangan sopir loh. Iya. Bahaya juga sama supir ya. Bener lah. Beliau ngambek nggak bisa kemana-mana nih. Perjalanan Kebersihan dinas ya. juga. Iya, kebersihan juga. Ketika dia ngambek siapa buang sampah? Iya, Kayak cair dong. Iya. Kami ngambek-ngambekan nih. Enggak, ini kan. Dan juga ada informasi pegawai honorer yang BLUD bagaimana? Nah, untuk oke. Tadi kan memang tidak bisa masuk. Iya. Kita persyaratannya ini. APBD. Iya, kepegawaian. Jelas aja bos, jelas aja bos. APBN itu boleh dana bos, itu bos masih bisa masuk. Oke, bos masih bisa. Oke. Kalau untuk BLUD ini belum bisa. Nah, itu dia ya. Oke. Karena bisa dipaksakan ya, Bu ya. Iya, betul. Oke. Kita berharap Iya, kita berharap mudah-mudahan di ke depan ya ada sebuah ada angin segar lah. Iya, sebuah amin. pertimbangan, Iya. ya. Dan kita percaya nih ya, Bapak Ibu, kawan-kawan kita di BKPSDM selalu berupaya nih ya memperjuangkan nasib dari kawan-kawan non PNS dari segala jurusan. Iya. Baik jurusan APBD, tadi ya jurusan bos ya, jurusan proyek. Itu proyek. Iya. Tenang Bu, ini jadi untuk bukan BKD aja ya Bu ya, seluruh jajaran semuanya sedang melakukan yang namanya bagaimana upaya untuk pengangkatan tadi, upaya untuk mesejahterakan daripada ASN itu sendiri. Oke. Bu. Iya. Jadi kita tadi kan dari bulan Februari itu udah kita lakukan rapat berkali-kali koordinasi itu sendiri, Bu. Oke, iya. Satu lagi nih dari suara pendengar kita juga ini, Bu. Oke, assalamualaikum Ibu. Oke, waalaikumsalam. Saya Marlina. Mau tanya, bagaimana kalau awal bekerja dapat SK hanya 3 tahun masa kerja? Apakah bisa atau hanya mempunyai SK di 2021? Sedangkan tadi kan 5 tahun masa kerjanya. Nah, yang diupload maksudnya Ibu. Nah, untuk masa kerja tadi itu enggak masalah dari 2021 ataupun itu yang penting cukup ibaratnya cukup 1 tahun masa kerja 1 tahun ya Bu ya. Iya. Kalau untuk SK yang sebelumnya itu kan bisa menyesuaikan ya Ibu ya. Menyesuaikan langsung menyesuaikan ke bawahnya aja. Kalau yang penting udah bekerja minimal 1 tahun. Ya, minimal 1 tahun ya sudah bekerja ya. Yang 1 tahun itu sudah bisa masuk database kita. Iya. Iya. 2021 ya 2021. Iya, benar. Iya. Jangan khawatir ya, rekan Marlina di suara pendengar ya, jadi tetap diakomodir ya. Iya, bukan 5 tahun ke bawah tuh harus bukan. Iya. Cuma 1 tahun doang nih udah bisa. Keterangannya paling lama 5 tahun. Iya. Paling lama 5 tahun. Iya. Ke bawah juga boleh ya, tapi minimal setahun. Iya, minimalnya 1 tahun tadi. Oke, iya. Oke. Bawahnya data aja dulu. Iya, daftar aja ya. Oke, data aja dulu. Iya. Ini kalau berbicara pendaftaran ini masih banyak lagi, pada satu lagi nih mata tema kita nih. Iya, sebenarnya ya. Karena banyak yang terkotak ini. Ketahuan nih semua non ASN semua nih. Iya. Lagi hits ya Bu ya, lagi Betul sekali. Karena ini menyangkut piring nasi tadi Mbak. Ya, jadi ini bukan hanya piring nasi non ASN itu sendiri tapi keluarganya juga ya. Nah, yang paling penting juga umurnya 56 tahun maksimal. Iya. Minimal 20 tahun ya. Minimal belum ada Pak aturannya. Minimal ada ya? Iya, karena di sini keterangannya minimal 1 tahun bekerja. Nah, iya. Kemarin yang dengar informasi juga dari BKN, informasi di dalam ketentuan ada ya minimalnya. Iya, sementara data aja dulu, dataan untuk kedepannya masalah diterima itu ada aplikasi nanti akan otomatis Bu. Iya. Jadi kalau misalnya setahun dia belum masuk masa kerja, dia otomatis akan diterima di dalam aplikasi.
Oke. Nah, 5 tahun ke atas sudah akan terima dalam aplikasi itu otomatis. Kalau misalnya ada pun misalnya minimal umur tadi, sudah akan masuk dalam aplikasi karena aplikasi langsung menyortir dengan sendirinya. Jadi untuk pemeriksaan ini sendiri dari aplikasinya ya Bu ya, lain dari pihak BKD yang memeriksa. Jadi langsung dari aplikasinya. Jadi mohon untuk Bapak Ibu sekalian dapat mendata dengan baik dan benar, diperiksa dulu sebelum melakukan resume. Betul. Jadi nih gimana nih kita monitoring ASN-nya? Nih kan cukup waktu lagi nih. Kita belum selesai di pendataan. Saya karena ini Mbak Aminda, saya sangat respon sekali ya dengan kawan-kawan di non ASN ini. Iya, Ini yang benar, sangat respon Ibu. sekali. Jadi kalau bisa seandainya kita berkuasa gitu ya untuk mengangkat, akan kita angkat semuanya. Masya Allah, nazar ya Bu ya. Iya, seandainya itu ya, makanya itu. Jadi kita sangat apa ya, sangat Apresiasi untuk apresiasi, kedepannya ya, Bu ya. kita sangat komitmen untuk memperjuangkan ya kawan-kawan di non ASN, karena kita merasa betul ya bantuan tenaga mereka itu luar biasa buat luar biasa. NKPD kita gitu ya, buat kelancaran tugas-tugas kita. Bahkan ada beberapa ya yang non ASN kita ini berada di garda terdepan ya, ASN-nya masih belakang, yang malah turun asistensi itu. Lapangan Ibu langsung ya Bu ya. Asistensi anggaran itu bisa non ASN, bayangkan. Nah, jadi apalagi fungsinya besar benar ya Bu ya, fungsinya. Iya, makanya apalagi masa Covid kemarin Bu ya. iya, betul. Garda terdepan juga ya. Apa itu? Garda terdepan dalam Pemeriksaan. menangani COVID-19 ya. Betul, makanya kita berharap ya. Jadi untuk monitoring ASN kita akan bicarakan lain waktu dan kesempatan ya. Kita masih tinggal waktu 10 menit. Kita belum tuntas di soal ASN. Iya. Tuntaskan dulu. Iya, karena waktunya ini injury time sudah ya. Tinggal beberapa hari lagi ya, di tanggal 26. Tanggal 26 itu pun dibatasi hanya pada jam kerja kan ya. Nah, saya inginnya nih ada. Tapi kalau untuk misalnya Bapak Ibu saja tanggal 26 itu ada yang ingin menyampaikan misalnya terlambatan itu dapat langsung menghubungi kami aja. Kami akan standby juga kok, nomor kami standby. Itu bisa dari Pak Ipan ataupun Ulun, Aminda, itu kami standby ya Bapak Ibu. Jadi untuk tanggal 26 itu pastikan tanggal 6 sudah sampai ke BKD. Tanggal 27 itu pakai proses langsung. Karena mengingat tanggal 30 itu baru terakhir dari kami untuk pengiriman. 31 ya? Di satu, maaf Bapak lah. Televisi 31. Saya nambah sehari nih, Tapi itu untuk pengiriman ya Bapak ya. Karena kan ada proses lagi ya. Iya, masih panjang proses kita, bukan hanya menunggu itu ya. Betul sekali. Jadi tanggal 26 itu maksimal pada jam berapa nih? Sampai malam pun kami tunggu. Nah, oke. Ini kasih pertimbangan ya. Saya malam asalkan koordinasi dulu sama kami. Iya. Nah, itu yang saya inginkan. Iya. Setia gitu ya? Sama setia menunggu. Iya. Oke. Nah, selama ini nih Mbak Minda, selama kurun waktu dari tanggal berapa kemarin kita pendaftaran di awal itu? Dari awal bulan ya Ibu ya. Nah sampai dengan sekarang ini apa kendala-kendala yang sudah dihadapi nih? Nah itu kendalanya sama tadi Bu, seperti yang disampaikan oleh Pak Riana dan Ibu yang main tadi ya Bu ya. Banyak yang bertanya masalah Ibu SK Ulun ini fotokopian aja bagaimana? Karena legalisir ya tadi ya Bu ya. Ini slip gaji Ulun hilang Ibu beberapa bulan. Pakai aja yang ada, nanti yang kurang dilegalisir. Itu keterangan lagi dari pihak yang bersangkutan dari pihak bendahara dan itu. Iya. Kemudian untuk yang kekurangannya lagi itu Ibu gimana yang dana BLUD tadi? Iyalah. Nah, sama yang belum begawi lebih dari kurang dari setahun. Iya. Sama apa lagi sama kayak konversi jabatan ini enggak ketemu nih jabatan di sini. Yang tiga tadi bisa ya. disesuaikan aja sama yang menurutnya sesuai karena di BKN itu mendatanya itu karena kita kan jabatannya Mas ya Bu ya. Jadi kan BKN itu tinggal menyesuaikan aja sih, tinggal pilih yang sesuai menurutnya mirip ya Bu. Iya. Misalnya tadi kayak driver misalnya ya, di situ tidak ada, anggap aja staf tata usaha begitu ya, boleh ya? Itu bisa dipakai namanya Bu supir pimpinan. Ada. Iya, ada. Nah seperti itu ya. Iya. Nanti kalau enggak ada bisa kasih sama BKD, nanti akan dicarikan solusinya. Nah oke. Jadi jangan sampai jangan bingung gitu. Aman aja insya Allah. Oke. Jangan sampai stagnan ketika di situ tidak ada secara jelas kita ya tanyakan ke BKD. Oke. Ini satu lagi pertanyaannya nih Mbak Minda. Iya Ibu. Ini bagaimana kalau si ASN itu sudah bekerja lebih dari 2 tahun, 3 tahun setengah gitu, kemudian dia berhenti saat ini, kemudian ada pendataan nih, bolehkah mendata lagi? Nah, mohon maaf untuk yang kita data itu yang masih begawi hingga 2022 ini, cuma datanya yang terdata 2021 itu ada SK-nya. Dari mana tahu? Nih begini, bekerja kan sudah dari 2012 ya. Nah, habis itu dia berhenti. Datanya kan sudah ada di situ.
Iya, kita punya datanya Ibu, karena kita punya data jumlah PTT-nya. Iya, Artinya nanti setiap tahun ada datanya. mutakhirkan begitu Iya, ya? datanya di Oke. kita punya. Jadi kan SK juga diupload ya Bu ya, otomatis ya Bu. Iya. Karena jika ada sudah diganti orang lain kan kita tahu ya, ini kok jumlahnya berlebih. Kelebihan ada data yang ditentukan. Iya. Oke, jadi tidak bisa ya? Oke. Iya. Kalau Maaf putus ya bisa saudara. Iya, jadi yang bisa masuk itu Iya. pendataan itu yang benar-benar masih bergawi hingga saat ini. Karena Oke, itu tidak juga seperti database dulu ya. Iya, Database tadi kan ini bisa tuh penyampaian dari ternyata. BKN juga ya Bu ya. Iya. Untuk yang di data itu hanya yang masih bekerja sampai saat Masih ini, aktif masih bekerja, aktif ya. sampai saat ini ya. Oke. Walaupun 2001-nya masih bergawi. Oke. Seperti itu. Ya meskipun masa kerjanya mencukupi ya, tetapi dia Iya. sudah ada putus ya. Iya. Sudah putus saat ini begitu ya. Jadi tidak bisa nyambung lagi nih. Iya, jadi Iya, bulan September ya Ibu ya. Iya. Iya, jadi tidak bisa nyambung lagi gitu. Jadi tidak bisa diupload ya. Oke, jadi bisa. mohon maaf sekali. Makanya Tertolak ya aplikasinya Iya, gitu ya. jadi tertolak oleh aplikasi. Nah, jadi ini beberapa hal tadi yang harus diperhatikan dalam hambatan-hambatan tadi ya Mbak Iya, Minda. benar. Ya khususnya juga bagi yang jabatan yang tidak ada tadi Iya. ya. Nah, kalau nanti ada hal-hal yang masih membingungkan ya, kita berharap dari kepegawaian SKPD tersebut atau juga dari non ASN itu proaktif ya dalam Iya, aktif. mempergunakan kurun waktu Yang yang koordinasi sama kami Iya. ya, kami aktif aja insya Allah. ya. Iya. Baik. Nah, ini ternyata makanya kan jadi saya buka terus nih. Kenapa Bu? Iya, oke. Ini satu lagi dari suara pendengar kita. Mohon maaf mewakili teman-teman lagi Bu. Nah, batas waktu pembuatan akun di BKN-nya tanggal berapa? Karena ada teman masih belum bisa buat akun, masih masih belum mendapatkan formasi. Oke. Untuk dari aplikasi ya Bu ya, dari aplikasi BKN sampai tanggal 31 tadi ya Pak ya. Iya. Tapi untuk dari Tanah Laut sendiri kita bataskan sampai tanggal 26. Nah, 26 itu sendiri kenapa? Karena kita butuh proses, karena satu tadi itu terakhir untuk kami juga mengirim. Nah, jadi kalau misalnya Bu Hanpian masih mengirim pejutan sesuatu, bagaimana kami mengirimnya? Yap. Nah, karena kalau jika kita terlambat pengiriman Bu, otomatis Tanah Laut dianggap tidak memiliki Iya, ASN iya. yang untuk didata. Kan kasihan yang Akan sudah aktif ya. Iya. Kasihan Akan mempengaruhi yang lain ya. Kasihan Oke. yang telah 2000 tadi ini telah Iya, iya, lengkap iya. ya Bu ya. Kasihan ya Bu ya. Oke. Jadi diharapkan untuk lebih aktif lagi aja Bu ya, untuk koordinasi sama pihak BKD atau pihak instansi yang Oke. menentukan. Ini mengirimnya itu nanti sekaligus kan Mbak Minda? Maksud saya Iya. apakah ini 2000 sudah selesai, misalnya sudah diverifikasi oleh BKPSDM? Store dulu kirim gitu ya? dulu begitu. Nah, untuk data yang dari itu Bu 2000 lebih tadi itu Bu, itu dari langsung pihak aplikasinya ya Bu ya. Untuk BKD sendiri itu membutuhkan SPTJM tadi. Oh. Iya, ada asal tadi itu karena sudah hasil data inputan. Oke, lagi ini di suara pendengar masih ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin bertanya Bapak Ibu, apakah ada informasi terbaru terkait dengan rekan-rekan peserta PPPK yang lulus passing grade namun belum mendapatkan formasi dari GIAR berlaku? Oke. berlalu. Oke, untuk P3K semoga ada angin segar ya di akhir bulan ini, akhir bulan Segar lagi. tahun ya, Nah, akhir iya, tahun iya. ini ya kita Oke, kan ya. oke. Belum saya bisa pastikan akhir bulan atau akhir tahun ya, yang pastinya insya Allah ada angin segar untuk kedepannya. Yang ada harapan ya. Oke. Insya Allah ada harapan, cuman kami tidak memberi harapan ya Bu Iya, ya. iya, iya. Cuman Iya. maksudnya seperti ini untuk kedepannya diharapkan P3K yang sudah lulus itu seleksi itu sebelumnya. Berharap untuk bisa diangkat, cuman untuk formasinya nanti kita itu memastikan dari pihak Menpan lagi. Untuk kedepannya jika ada informasi akan kami informasikan secepatnya, tanpa lama akan kami informasikan secepatnya ya Bapak Ibu langsung ya. Jadi gitu ya. jangan khawatir, kami tidak akan melamakan, tapi akan kami maksimalkan untuk pelayanan secepatnya, untuk penginformasian. Oke. Satu lagi nih rekan Yadi. Ya, rekan Yadi dan rekan Roses ya. Oke, rekan Yadi. Ini untuk SK yang fotokopian Ibu, siapa yang berhak melegalisir? Kepala badan. Oke. Kepala Ya. badannya. Kepala SKPD-nya ya. Iya, Ha-ha. SKPD. Kalau di sekolah berarti kepala sekolahnya. Iya, bisa, Oke, Ibu. seperti itu ya. Oke. Atasan yang pasti ya. Iya. Oke, rekan Yadi ya. Jadi yang Pimpinan difotokopi- kerja ya? Iya, Iya, benar, pimpinan. kerja. Pimpinan langsung. Oke. Iya. Seperti itu ya. Oke. Masih ada nggak nih? Oke. Iya. Iya. Nih banyak sekali nih pertanyaan. Nah, ini penuh ya kertasnya, iya, Ibu, ya. makanya itu. Jadi ini menandakan bahwa Bisa bawa kan dibawa ke BKD nanti. Buat pertimbangan dulu ya tadi ya kedepannya ya. Oke. makanya itu. Ya, ini menandakan bahwa kawan-kawan kita non ASN ini memang mengharapkan sekali nih Mbak Iya, Minda benar. ya, mengharapkan sekali adanya perbaikan nasib mereka ya.
apalagi berkaitan dengan pentingnya mereka berada di situ begitu ya, tugas-tugas yang harus mereka emban, bahkan ada yang beresiko, ada yang ya. Jadi ya itu yang juga harus menjadi bahan pertimbangan ya. Benar. Oke, jadi seperti itu. Nah, kita berharap dalam kurun waktu yang tinggal beberapa hari ini Amin. lagi ya kita berharap dapat terdata secara keseluruhan ya, diperhatikan betul-betul nih bagi kepegawaian SKPD ya, agar jangan sampai ada yang tercecer ya. Benar. Kawan-kawan. Perhatikan benar-benar ya, berarti Iya, ya Bu betul ya. sekali, Sebelum dirisum atau diakhirkan, pastikan Iya. dokumen telah lengkap atau data telah sesuai. Jika data tidak sesuai, silahkan perbaiki dulu. Iya, oke. Dan pihak BKPSDM sendiri akan selalu melakukan evaluasi dan monitoring ya, Iya, akan insya selalu berkoordinasi ya dengan SKPD-nya ya. Oke. Dan mungkin instansi yang terkait ya, instansi dia bekerja memaklumi dengan waktu yang mungkin sedikit banyak untuk mengurusi hal ini ya. Saya juga berharap nih kepada kepala SKPD, atasan langsungnya begitu ya oleh non PNS ini, agar memberikan waktu ya. Iya, benar. Agar memberikan waktu. Benar, tapi Iya. untuk pesan sendiri Bu telah kami sampaikan dari bulan 8 ya Bu. Jadi udah kita hampir 2 bulan ya. Iya. Sudah kalau sudah bulan. Seharusnya sudah siap Iya, ya Bu, iya. Hampir 2 bulan. Iya, Jadi semestinya kami kan siapkan. artinya Benar. ketika itu dibuka, artinya ya Iya. dalam harapan kita, ketika itu dibuka uploadnya udah langsung. Iya, tinggal kirim. Ternyata sampai dengan hari ini kan masih baru 60%, artinya masih ada 40% yang belum. Nah, itu pasti ada sesuatu. Ada problem sendiri ya Bu ya. Mungkin terkait informasi juga ya. Bisa jadi penyampaian. juga yang 2000 ini yang sesuai APBD bisa jadi juga. Mungkin yang selainnya itu mungkin tidak memenuhi syarat. Bisa jadi juga ya Bu jadi ya. juga. Iya. Jadi kalau ini harus memang benar-benar ada evaluasi nih Mbak Iya, Aminda, benar. ya. Harus benar-benar ada evaluasi, ada koordinasi, ada kepastian penuh ya. Iya, agar yang mereka yang memang berhak memenuhi kriteria, memenuhi ketentuan dari peraturan pemerintah 49 2018 tadi dapat terakomodir. Benar ya. Bu, dapat terakomodir. Jadi diharapkan dari setiap non ASN dan pihak kepegawaian ya Bu ya, dapat lakukan komunikasi terus kepada pihak BKD terkait permasalahan yang ada, sehingga dapat kami tanggulangi dari permasalahan sendiri, sehingga dapat diselesaikanlah permasalahan. Iya, kita juga bersama. berharap kepada atasannya Atasannya. sehingga dapat memberikan ruang dan waktu untuk mereka memenuhi ya persyaratan-persyaratan ini. Jangan sampai ini didera dengan pekerjaan sehingga SKK mana hadang dulu, Atau dikoordinir, saya juga dikoordinir Bu ya, koordinir dulu ya Bu ya, bisa juga. Ini biasanya kendalanya juga di situ ya, karena kita tahu persis pekerjaan kita juga diburu waktu ya. Kita juga kejar tayang dengan pekerjaan. Tetapi di sisi lain juga nasib dari non ASN kita ini harus benar-benar juga diperhatikan. Berikan mereka ruang dan waktu untuk memenuhi persyaratan ini. Ini masih ada juga ya. Apa itu ya? Bu, lanjut. Iya. Kita lanjut nih di suara pendengar kita. Nah, Ibu, selip gaji yang hilang bagaimana Bu? Idar di Bramban. Untuk Selip gaji hilang Bu. Ibu Idar ya, Ibu Idar Idar ini. Ibu Nggak tahu nih dari Bapak Iya, Ibu. bukan lah ya, makanya ya. Rekan Idar di Nah, Bramban. untuk slip gaji yang hilang kalau setahun, mohon maaf jangan dimasukin Bapak. Oke. Tapi Maksimalnya berapa? Iya, maksimalnya misalnya 6 atau 7. Oke. Iya, pokoknya dalam artian kalau yang pasti itu minimal 6 aja yang hilang lah. Kalau 6 6 hilang aja masih dah, bisa iya, dapat iya. dilegalisir Oke, ya. iya, Kalau 6 untuk bulan ke ya. bawah itu mohon maaf ya Bapak Ibu ya sekalian, karena kita juga bingung Oke. menghitungnya. Keterangannya bikin keterangan apa nih yang 6 ini? Keterangannya itu menyangkut bahwa yang bersangkutan benar bekerja di situ pada tahun sekian dan Iya. menyatakan Iya. bahwa slip gaji tersebut hilang. Hilang, oke. Iya. Yang Yang minta tanda tangan nih, siapa? tanda tangannya oleh bendahara dan kepala SKPD. Iya, oke. Surat keterangan ya. Iya, Idar ya. keterangan. Untuk format kami tidak mematokkan, terserah Bapak Ibu aja. Yang penting menerangkan iya. poin-poin bahwa Bapak Ibu Poin itu itu. benar. Iya. Dan surat keterangan tersebut diuploadkan juga. Ya iyalah. Karena untuk mendampingi Iya. daripada Iya. kesalahan Banyak tadi. tuh ya, Mbak, ya. Keterangannya satu Ngompres aja. lagi Satu gitu. keterangan mewakili semua Iya. bisa Iya, ya. oke. Tidak perlu Iya. banyak. Sekali lagi nih jangan lupa ya. Ngompres ya. Iya, kompres ya, Banyak kompres. teman-teman Oke. tahu. Jadi rekan Idar ya, slip gaji yang hilang tadi ya untuk 6 bulan maksimal ya itu dapat dibuat keterangan. Ditandatangani oleh bendaharawan, diketahui oleh kepala SKPD-nya. Iya, benar-benar sekali, Bu. Ya. Oke. Ya, jadi Iya. jangan khawatir ya, jangan sampai tertinggal hanya gara-gara slip gaji hilang. Iya. Iya. Tapi kalau sampai setahunan slip gajinya kedada, itu dipertanyakan. Iya, iya. Tanya banget ya Bu ya. Gaib ya, gaib. Iya, gaib parah. Kita juga berharap ini ya dukungan ya dari mereka-mereka yang berkompeten, yang berkaitan dengan ini seperti bendaharawan gaji tadi ya, kepala SKPD, atasan langsungnya ya, ini dapat memberikan ruang dan waktu lah, dapat membantu mereka memperlancar dalam
melakukan pendataan ini ya, mengisi persyaratan-persyaratan ini karena waktu sudah hampir ya. Tapi untuk saat ini Bu, untuk kepala SKPD, saya bilang tadi Bu, kepala SKPD, sekretarisnya ataupun pumpeknya ataupun staf-stafnya itu Bu, semuanya aktif semua Bu. Alhamdulillah Ibu. Iya. Baik, ada Ilai Hairudin ya. Nggak apa-apa lewat, kita nggak apa-apa Bu. Iya. Bener nggak apa lewat nih? Iya, soalnya ada jadwal penerbangan berikutnya. Oh iya, kasihan ya Bu ya. Tidak mengapa. Oke, karena ini penting, saya penting sekali nih. Iya, benar, Ibu. Mbak ya. Mohon maaf Ibu, mau nanya, untuk SK fotokopi yang dikeluarkan oleh kepala dinas apa boleh dilegalisir kepala sekolah dari Ilai Hairudin ya. Untuk SK fotokopi yang dikeluarkan oleh kepala dinas apa boleh dilegalisir oleh kepala sekolah? Untuk legalisir kita pakai yang mengeluarkan saja ya Bu ya. Iya, lebih nyamannya, lebih Iya, gampangnya ya Bu oke, ya. iya. Lebih singkatnya. Kalau emang seandainya jumlahnya banyak kan bisa langsung dibawa barengan di kombinir ya Bu ya. Iya, oke. Jadi langsung sekaligus ya Bu ya. Iya, Kecuali yang oke. bersangkutan sedang berhalangan bisa diwakilkan oleh yang tingkat di Atas bawahnya. nama misalnya ya, misalnya sekretaris gitu ya. Iya, tapi tapi tetap tetap- orang dinas iya. ya. Oke. Oke, yang mengeluarkan. Iya, seperti itu ya rekan Ilai ya. Jadi SK fotokopi yang dikeluarkan oleh kepala dinas juga harus dilegalisir oleh dinas itu sendiri Iya. ya. Oleh dinas itu sendiri. Jadi jangan sampai kepala sekolah ya. Jangan sampai melakukan kesalahan sehingga nanti ditolak oleh pendaftarannya ya begitu ya. Jadi tidak benar-benar diperhatikan nih ya. Kalau tidak ada kepala dinas, bisa sekretaris, yang penting orang dinas ya. Iya, Kepala bidang juga boleh. Bisa. Iya. Kalau ada berhalangan ya. Iya, kalau dia berhalangan. benar. Iya, betul. Jadi seperti itu ya rekan Ilai Hairudin ya. Mudah-mudahan nih dapat terpenuhi ya. Iya. Fotokopi dilegalisir oleh kepala dinas. Karena maklum begini Mbak Aminda, kalau misalnya ya bagi guru-guru ya Iya. yang bekerja di Kintab ini ya. Nah, harus melegalisirkan ke hari ini. Perlu waktu, perlu biaya ya. Nah, itu dia yang juga menjadi persoalan ya. Iya. Nah, itu juga yang sekali lagi saya ingin menghimbau kepada atasan langsungnya untuk memberikan ruang tulak nahnakan ikam, tulak legalisir. Dikoordinir, bisa dikoordinir ya Bu ya. Jadi bisa diwakilkan aja berapa orang yang membawa. Nah, itu lebih mempermudah jadinya tidak mengganggu kegiatan yang lain juga ya Bu Betul ya. sekali, Benar. iya. Oke, atau bahkan SKPD tingkat kecamatan ya yang berkompeten misalnya Iya, ada bisa. UPT Iya, ada dinas UPT-nya, ya. benar. Itu PT bisa juga digunakan UPT, ya Bu ya. Iya, benar. Itu bisa Ya, digunakan. saya berharap benar-benar nih ya ada kerjasama yang baik, Iya, ada benar. ruang yang baik ya untuk Maksimalkan yang ada saja iya, ya Bu betul ya, biar sekali. kita lebih mempermudah. Oke. Dan makanya mecah rekor hari ini ya. Iya, Untuk live Facebook untuk dan juga live Facebook kita nih live Facebook semua kita. nih Mbak. Iya, jadi mereka melihat dengan kita tidak melihat dengan mereka. Iya. Oke, Bu. Nah ini bunya panjang benar Bu. Ini Iya. jerit sudah nih. Kenapa Bu? Punya panjang. Iya, kalau guru SK-nya tahun 2019 sampai dengan 2021 SK dari sekolah, SK dari Kepala Dinas Pendidikan 2022 apakah bisa? Oke. Untuk SK dari sekolah ya tadi Bu ya, kan ada satu data ya Bu ya, enggak Iya. masalah kan 2022 kan enggak masuk ya Bu. Iya, oke. Kan 2021 ke bawah. Iya. Iya, yang ada dimaksimalkan aja. Oke, iya, dapat ya Bu ya, Bu. Iya. Oke, Oke, Bu. punya Bu. Anjing tuh panjang. Kamu jerit gitu dari ya. Iya. Ini karena sudah di Untung ada suaranya ya Bu ya, kalau ada suara menjerit. Iya, menjerit. Oke, jadi Oke, bisa ya Bu saya ya. periksa dulu ya. Cek lagi. Oke. Jangan Oh, sampai belum, ketinggalan. belum. Ya. Jangan sampai ketinggalan. Oke. Saya sangat respon ya dengan Iya. ini karena ini adalah yaitu tadi Nah, orang banyak ya Bu ya. iya, nasib orang banyak jadi Iya, bukan benar. hanya menentukan dari nasib non ASN itu sendiri. Keluarganya Karena juga. Karena non ASN kita ini banyak yang sudah punya keluarga, anak istri, kemudian juga ada yang sudah menjadi tulang punggung. Benar, ya. Ibu. Nah, itu Benar dia juga. banget, Bu. Ya, tulang punggung keluarga, ya orang tua, ya dan saudara-saudara begitu. Nah, ini harus menjadi sebuah, saya hampir menangis kalau saya Yang menangis sih Bu. Iya, makanya saya sedih kalau Iya, melihat ini. benar. Ya, di sisi lain tenaga mereka memang sangat-sangat dibutuhkan begitu ya, sangat-sangat memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap pekerjaan SKPD itu. Ya. Tapi di sisi lain nasib mereka ya masih begini-begini saja Iya, begitu, benar, ya, Bu. tidak ada tidak ada tunjangan apa-apa. BBM naik ya Bu ya. Iya, dalam kondisi BBM naik, ya, minyak goreng naik, ya, kemudian sampai ke cabai naik, Iya, ya, benar. semua naik BBM ya. naik benar ya Gaji Pak ya. naik, Iya, ya. makanya itu. Gaji mereka Semoga nggak ada naik, Bu ya. kenaikan ya Bu ya. Amin. Iya, saya berharap Nggak ini- balance jadinya Bu ya. Iya, nggak balance. Saya berharap Semoga ini- ada kebalansan. Iya, ada sebuah pertimbangan lah gitu Benar, ya. Ibu, Oke. pertimbangan. Karena kan yang menentukan gaji non ASN tergantung dari pendapatan APBD daerah Iya, sendiri. Ya. benar, Ibu. Iya, kita harus
seperti itu. Oke, satu lagi dari suara pendengar kita, rekan Erpansah. Mau nanya Ibu, SK yang diupload kalau fotokopi atau print, apakah harus ada legalisir dari Dinas Jua? Sudah lagi ya. Iya, untuk SK tadi kalau fotokopi, kalau berupa tidak asli ya Ibu ya, itu dapat legalisir. Tapi kalau yang di scan itu cap basah, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Iya, langsung saja. Yang penting cap basah tadi. Iya, itu menandakan bahwa keabsahan data tersebut. Berwarna lah intinya, berwarna capnya ya. Warna apa ya itu ya? Aduh, ada biru ya Bu capnya. Warna biru. Iya. Ya maksudnya. Oke, cari lagi. Sudah 12 menit. Iya. Hari ini kita memecah rekor ya, karena kita tahu persis ya para Ya, ada penelpon langsung nih, Bu. suara pendengar kita. Oke. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Oh, terputus nih. Iya, oke. Ayo dipertanyakan ya, mumpung ada Mbak Aminda di sini. Iya. Karena nih kalau sudah balik ke kantor, Mbak Aminda ini nanti akan dipakai oleh semuanya. Iya. Jadi agak susah. Iya. Kalau di sini cuma saya doang yang memakai. Iya, memang jadi sumber informasi itu. Betul. Tenang, kami aktif kok Ibu, tenang aja. Oke. Iya, janji ya. Time-nya harus Iya. Kalau kami sudah tersebar juga sudah jadi aman sudah. Oke. Disebar lagi nomornya mumpung ada waktu. Oke, Iya, 08. kontaknya kita pakai kontak admin aja biar Ya, lebih gampang betul. ya Bapak Ibu ya. Oke. Sebentar kita cek dulu. Oke. Oke, untuk kotak adminnya sendiri 0811 0811 5276 5276 555. Oke, 555. Oke. Kita ulangi kembali Oke. 0811 5276 555. Iya, ya seperti itu ya rekan-rekan ya. Oke, Jika ada permasalahan silakan hubungi saya jika langsung tidak. ya. Iya, bisa. Oke, langsung dihubungi, langsung dikonfirmasi, langsung dikonsultasikan ya. Jadi kalau ada yang hal-hal yang membingungkan tuh jangan berdiam. Iya, jangan beranai karena ada kesempatan yang sangat baik. Iya, benar. Iya, kesempatan yang sangat baik dan mirisnya kita sudah berada di ujung waktu seperti itu ya. Sudah dia hampir-hampir di Sayang sekali ya, time. kamu tidak Gitu ya. Ternyata masih banyak kawan-kawan kita yang masih belum masuk di dalam pendataan ini. Buktinya nih, hari ini hampir 15. Iya, bertanya karena masih ada sedikit yang mungkin bingung ya. Iya. Itu tadi dari awal tadi telah kami sampaikan dari bulan 8 ya itu sudah kami Nah, itu sampaikan dia, ke itu data ya Bu dia. tadi ya. Seharusnya dari kemarin itu kita paksa tangan penyapa ya, Bu ya. Iya. Wah. Tinggalan berarti ya, detik terakhir ya berarti ya. Saya baru dapat info juga kan. Padahal lagi mendata ya padahal. Iya. Nah, makanya itu ya. Ini sangat penting ya. Ayo kawan-kawan yang masih belum Bergabung, ya, belum silakan. bergabung silahkan, kami masih menunggu suara pendengar di 08115012 304 ya. Ini saya khusus berikan waktu limited edition ya hari ini. Iya, limited edition hari ini karena ini memang saya benar-benar Apresiasi respon, benar ya, Bu, iya. ya, kegiatannya ya, Bu, ya. Radio Tuntung Panang FM mendukung dengan tugas pokok dan fungsinya ya agar proyek pekerjaan ini dapat mengakomodir ya semua kawan-kawan non ASN ya, jangan sampai ada yang ketinggalan karena nanti ini Mbak mesti dijelaskan nih kalau ketinggalan nih apa nih akibat yang ditimbulkan nanti. Nah, kalau ketinggalan ini otomatis data ya Ibu. Nah, dari itu kita. dia. Nah, jadi kalau misalnya Ibu kita pastikan dulu benar-benar sudah lengkap ya Bu ya, baru kita bisa mengirimnya Bu ya. Karena kalau ketinggalan tadi itu mohon maaf kita tidak bisa menggabungkan karena kita juga dikasih batas karena kasihan rekan-rekan tadi yang telah siap. Jadi ada kesempatan kedua begitu. Untuk kesempatan kedua kita tunggu pesan dari BKN ya Ibu ya, karena kita hanya membuka aplikasi ya tadi ya. Untuk banyak kemudian itu dari pusat lain dari kita. Iya. Oke, itu udah limited ya di tanggal 26 ya kawan-kawan ya. Iya, mohon kerjasamanya ya Bapak Ibu sekalian mohon ya. kerjasamanya. Jadi saya berharap nih sekali lagi saya mengimbau untuk semua insan-insan yang terkait dengan pendataan ini agar memberikan kesempatan ruang dan waktu ya. Mengutamakan bagi kawan-kawan non ASN yang masih dalam tahap berjungkir balik nih. Iya, berjuang ya, berjuang. Iya. Berjuang jungkir balik nih dalam kurun waktu ini ya. Jadi harus mendapat dukungan, ruang dan waktu. Bahkan kalau bisa kan ada bantuan Apresiasi lah ya Bu ya. Iya, apresiasi yang Karena lain. juga BKD juga dari 2 bulan kemarin juga sudah Iya, sudah menginfokan ya. Bahkan ada aja yang belum dapat informasinya. Artinya dalam waktu yang sudah lama diberitahukan, ya diharapkan kan sudah ada persiapan. Iya, benar. Sudah ada ancang-ancang, sudah ada kuda. Ketika peluit ditiup begitu kan tinggal lari gitu kan. Jika apa Tapi terjadi langsung iya, tapi disesuaikan, ternyata Ibu. kan
masih ada Iya, sampai dengan masalah. saat ini. Nah, Iya. itulah kendala-kendala itu yang memang harus diketahui betul Mbak Aminda Benar. oleh BKPSDM agar BKPSDM dapat dengan segera ya, Iya. dapat dengan segera mengatasi permasalahan-permasalahan Iya, itu benar. ya. Sehingga memang hak-hak kesempatan dari kawan-kawan kita di non ASN ini memang benar-benar dapat terakomodir Iya. keseluruhan, tidak ada lagi yang tertinggal, akhirnya nanti tidak ada kesempatan kedua ya. Nah, akhirnya nanti akan memecahkan piringan. Iya, tertinggal. Iya benar. Nah untuk masalah itu makanya kita telah sampaikan dari awal ya Bu ya. Sebelum aplikasi jadi sudah kami sampaikan sebelumnya Iya. Ibu. Karena mereka tanya tuh, Ibu kapan aplikasinya siap? Bapak kapan aplikasinya siap nih Bu? Misalnya gitu. Nah ketika aplikasinya siap kami harapkan sudah siap juga. Tapi ternyata masih ada permasalahan di Iya, dalamnya ya iya, Bapak iya. Ibu. Jadi kalau misalnya ada permasalahan mohon disampaikan. Insya Allah kalau misalnya seandainya kami bisa membantu, kami akan membantu semaksimal mungkin. Iya, betul Karena kali ya. pelayanan kami dari hati ya Bu ya. Iya, dari Asik. hati dan asik. Iya, iya, iya. Oke. Iya. Kosong, Bu. Oke, Pasang. Iya, baik sekali lagi saya ingin bacakan ya di nomor kontak admin yang bisa dihubungi di BKPSDM yang selalu standby di 0811-5276-555 ya kawan-kawan yang merasa kebingungan ya. Jadi bisa kontak dulu nih ke sini ya. Jangan sampai membuang waktu ya. Benar. Apalagi nanti yang dari Kintab misalnya nih dari Bumi Makmur hendak bertakun SK legalisir aja misalnya harus datang dulu ke BKPSDM Gitu, ya. ada UPT-nya boleh dimanfaatkan Nah, itu Bu. tadi Iya, kita harus- benar tadi. Iya, kita harus memanfaatkan ada UPT Dinas Pendidikan kumpul di sana Iya, ya. dikoordinir. Nanti dikoordinir UPT yang ke sini gitu Iya, ya. Nah, atau Ini ada, Bu, UPT. tapi dari SMS ini. SMS Oke. handphone langsung Nah, sini. Iya, kenapa, Pak? ada yang SMS juga ternyata. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mau tanya untuk pendataan non ASN, apakah bisa menggunakan SK Bopda nomor 6B tahun 2021? Bokda, Udah tuh apa ya? bantuan operasional. Oh, iya betul Iya. betul. Untuk dana BOK itu berdasarkan hasil dari yang question FQ dari aplikasi itu bisa. Oke. Untuk BOK untuk dana BOK dan dana APBD itu bisa, dana BOS juga bisa ya Bu ya. Kalau untuk APBN aja PUD yang belum bisa. Iya, iya, iya. Sama iya. anggaran dari kegiatan tadi. Oke, Bisa. oke. Nah, jadi bisa ya. Oke, Iya. bisa ya rekan penanya. Untuk BOK bisa ya di data. Oke, rekan Oke. penanya tadi itu bisa ya. Oke, silakan cepat diupload ya. Iya, silakan untuk yang dana BOK silakan koordinasikan sama pihak instansinya untuk pendataan tadi. Oke. Oke. Iya. Oke, Iya. bisa. Oke, sudah ada Mohon maaf ya, padahal lama udah nih. Iya. Yang SMS, tapi guys kita lihat WA aja Iya. sama live Ketinggalan, Facebook juga. kasihan bapaknya. Live Untung Facebook. masih Iya, sempat iya. terbaca ya datanya Iya. ya. Padahal Iya. penting kali itu ya. Iya, itu Iya. kan mereka perlu kejelasan. Jangan Benar, sampai benar. hal-hal yang sekecil itu begitu ya. Nanti Fatal ya, Bu, menghalangi ya. Iya benar. Karena Nah. kasihan udah siap nih Bu, kasihan yang udah siap nih. Iya, iya, Benar, betul Bini. sekali. Iya, Kasihan betul sekali. Ya, jadi diharapkan sekali kerjasama dari semua ya, semua yang jajaran terkait, yang terkait. iya, Iya. semua yang terkait untuk dapat memberikan pengarus utamaan terhadap pendataan ini kepada para non ASN kita ya. Jadi ayo bantu mereka ya, bantu mereka dengan segala daya upaya kita, dengan segala kekuasaan yang ada pada kita begitu ya. Oke. Seperti Radio Tutup Panah FM di pagi hari ini kita memberikan dukungan yang memberikan ruang dan waktu yang lebih ya. Ini sebuah aplikasi ya bagi kami untuk Apresiasi bagi seluruh ASN ya, Bu, ya. betul sekali karena kita Bantu sangat-sangat tadi, Bu, memperhatikan. informasi. Betul, karena kita tahu persis ya. Iya benar. Iya, masih ada. Kosong. Saya tunggu masih ada 5 menit lagi. Nah, ditambah Oke. ibu lagi nih. Kayaknya ibunya semangat benar. Iya, semangat sekali karena ini menyangkut nasib ya. Iya Nasib, benar iya. Bu. Tapi ulun salut benar Bu sama bukan seluruh SKPD ya Bu ya. Semuanya aktif Bu. Iya, Tidak iya. ada yang kayak tadi kan kayak dia pun ada Bu. Semuanya tuh aktif untuk koordinasi Iya. sama pihak BKD. Oke. Ini bagaimana staf saya? Masukin aja dulu kayak gitu Bu. Sampai Iya, ada iya, menggebu-gebu ya Bu Oke, ya. oke, oke. Iya. Iya. Tidak ada yang namanya kayak yang diam, enggak, semua itu aktif Bu. Seluruh jajaran alhamdulillah bersyukur kali Oke, Bu. bersyukur sekali iya, oke. Dan ini terima kasih ya kepada kawan-kawan yang sudah mendukung ya dalam rangka pendataan non ASN ini. Kita berharap harapan kita benar-benar tercapai 100% kawan-kawan di non ASN Kabupaten Tanah Laut bisa terdata secara keseluruhan. Amin. Amin. Iya. Iya, dan Amin. dengan demikian kita berharap mudah-mudahan nanti ada sebuah titik yang cerah ya benar. akibat dari pendataan ini ya. Oke. Baik Mbak Aminda sudah lebih dari waktu yang ditoleransi. Iya. Ya. Terima kasih atas kebersamaannya kawan-kawan di pagi hari ini. Mbak Aminda di terakhir nih himbauan-himbauan sebagai statement closing nih. Silahkan. Oke, untuk akhir dari
kegiatan kita hari ini ya Mbak ya. Nah, saya harapkan Bapak dan Ibu sekalian yang belum melakukan pendataan dapat melakukan pendataan lagi. Ingat sebelum mengakhiri daripada pendataan, pastikan dokumen terupload dan data lengkap sudah sesuai dengan dokumen-dokumen yang diupload ya Bapak Ibu sekalian. Dan untuk seluruh jajaran diharapkan dapat kita bekerja sama untuk membangun tanah laut lebih baik lagi. Oke. Amin. Iya. Baik, terima kasih Mbak Amindah atas waktu dan kesempatan di pagi hari ini, benar-benar luar biasa hari ini dan mendapatkan apresiasi yang luar biasa ya dari kawan-kawan kita. Terima kasih juga para pendengar yang sudah berkontribusi di suara pendengar kami dan juga para pendengar yang sudah setia bersama kami di 102,3 MHz Radio Tuntung Panang FM berinteraksi di pagi hari ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati. Sekali lagi terima kasih Mbak Amindah, terima kasih kepada seluruh jajaran BKPSDM dan terima kasih juga kepada seluruh kepala SKPD, kepegawaian dan orang-orang yang sudah terkait ya membantu dengan kawan-kawan di non ASN ini ya. Sampai di sini jumpa kita di Tanah Laut Menyapa edisi hari ini Rabu 21 September 2022. Semoga memberikan pencerahan dan juga memberikan titik terang ya bagi kawan-kawan di non ASN dalam proyek ini. Ya, oke, amin ya rabbal alamin.